Kita naik dari ini pohon, turun kembali dari ini pohon, baru pindah ke sebelah, itu buang waktu, buang tenaga. Jadi harus sambung dia punya daun, jalan di atas. Kami naik jam 2 subuh, pulang turun jam 7 pagi, resiko jatuh atau terluka. Pisau terlalu tajam, kadang-kadang melukai kita. Di hadapan istri dan anaknya saya tanya, kau tahu iris tuak susah begitu? Kenapa mau iris itu tuak? Dilihat kepada istri dan kelima anaknya, dia bilang begini, Dia hanya terus dia bilang begini, nanti dorang makan apa? Kalimat itu membuat saya mengerti. Dia naik pohon itu jam 2, turun jam 7 pagi, resiko jatuh atau terluka. Dia melakukan bukan sekedar kewajiban, tapi apa? Tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Dan berkatilah semua jemaat yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Jauhkanlah semua penggoda, semua pencobaan baik yang di dalam kami maupun di sekitar kami. Supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kurang kuat. Shalom. Salam PWGT. Kurang dengar itu. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Amin. Hari ini ulang tahun PWGT yang ke 59 itu sudah banyak atau sedikit? Dewasa atau anak-anak? Tua atau masih muda? Mau tambah lagi atau cukup di 59? Di awal saya mau kasih tahu kita bahwa dewasa itu ada 3. Ada berapa? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Pakai bahasa Toraja baru? Dewasa itu ada 3. 1, dewasa biologis. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah. 1, 2, 3. Dewasa biologis itu, waktu itu kita punya berat badan hanya 37. Sekarang 73. Itu dewasa dulu. Waktu itu pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang seperti ada 3 itu perut. 1 di sini, 1 di sini. Ibu-ibu, pernah SMA dulu? Atau TK langsung kerja? Di SMA dulu itu ibu-ibu halus-halus, tipis-tipis. Dan sekarang sudah tebal-tebal dan berlapis-lapis. Itu dewasa biologis. Kedua, dewasa psikologi. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah. 3, 2, 1.
Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi itu kan tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Di PWGT ada yang suka tersinggung? Ada di sini itu ibu. Dari Klasis Makassar. Di Kupang itu kalau ada orang suka tersinggung di orang banyak orang. Umur dewasa tapi sifat seperti ada begitu di sini. Pakai baju warna tiga. Dewasa iman. Sama-sama 1, 2, 3. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita berorganisasi sebagai gereja. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita menjadi orang Kristen. Tapi dewasa iman itu ada anak umur 3 tahun ada meja berat 10 kilo. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Bisa pikul meja yang 10 kilo. Yang berubah anak atau meja. Nah itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan. Tapi berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan pernah menangis meminta masalah berubah. Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Amin. PWGT ada masalah, tidak usah omong. Saya lihat ini muka-muka masalah semua. Ada yang sepatu baru, solunas. Itu juga masalah itu. Kita lihat ada yang baru saja jahit ini baju hijau Tosca ini. Ada. Selendang itu kan sempat rusak kan? Oke, baik. Karena itu hampir-hampir orang dewasa iman tidak meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Diri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk minta orang lain berubah. Sampai lupa rubah diri sendiri. Kadang-kadang ibu-ibu terlalu sibuk minta suami berubah. Lupa rubah. Tema kita, subtema kita bilang apa? Terang apa? Yang subtema yang PWGT pun itu. Yang kehadiran Allah menghilangkan ketakutan di ibu-ibu. Jangan bikin takut suami. Ada ibu-ibu kasih takut suami. Baik, itu di awal saya mau kasih tahu itu. Baik, saudara-saudara, ada seorang ibu, dia tanya pada teman-temannya, adakah ramuan yang bisa buat rumah tangga itu bahagia, bisa buat rumah tangga itu tidak bertengkar? Kenapa aku tanya begitu? Karena saya punya rumah selalu bertengkar. Teman-teman bilang, oh ada. Di dekat hutan itu ada satu guru bijaksana. Pergilah ke sana dan bertanyalah kepadanya. Ini ibu datang. Guru, adakah ramuan yang bisa buat rumah tangga itu tanpa pertengkaran, tidak berkelahi dan aman-aman serta damai dan bahagia? Guru bijaksana ini bilang, ada, dapat. Kecuali kalau ibu janji ibu boleh dapat itu ramuan. Bisa. Apa itu? Oh, ini ramuan terdiri dari 3 helai kumis harimau. Ibu bisa dapat. Untuk rumah tangga saya, kenapa saya tidak bisa dapat? Dia bawa daging, dia pergi ke hutan, dia coba taruh begini. Harimau datang dari sana, dia kasih tinggal daging, dia lari ke sana. Tiap hari dia makin dekat, tiap hari dia makin dekat, tiap hari makin dekat. Sampai satu saat harimau ambil makanan itu langsung, ambil daging itu di tangan. Waktu harimau itu ambil terus dia bilang, harimau bilang, hah? Boleh kita mau ambil ini kumis 3? Harimau bilang, cepat.
Ini ibu langsung cabut kumis berapa? Senang sekali ini ibu, dia lari cari guru yang bijaksana itu. Dia bilang, guru saya dapat 3 helai kumis harimau. Oh masa? Iya, coba kau cerita. Dia cerita bagaimana susahnya dia mendapatkan 3 kumis harimau. Susah sekali. Setelah dia cerita betapa susahnya, guru bijaksana itu bilang, coba kasih itu 3 kumis harimau. Waktu dikasih, guru itu ambil kucak-kucak begini terus buang dalam api. Marahlah ini ibu. Kenapa guru buat begitu? Kita cari susah. Kenapa harus langsung bakar begitu? Guru ini bilang begini, ibu, saya heran dengan ibu. Harimau yang begitu jahat saja ibu bisa pelan-pelan ambil dia kumis 3. Sementara suami yang tiap hari ibu tidur dengan dia, bangun dengan dia, bercinta dengan dia, ada anak dengan dia, mau tanya dia pun baik, ibu tanya di saya. Ibu kawin dengan harimau. Di sini ada ibu-ibu mau kawin harimau. Ya ada. Ibu-ibu, tidak boleh ada satu pun yang lebih memahami suamimu daripada dirimu sendiri. Amin. Kalau ada masalah itu tidak usah siaran langsung. Hai guys. Jangan begitu, tidak usah. Ada ibu-ibu yang suka guys-guys di sini. Ada di sini itu ibu. Coba tunjuk dia yang. Ini kadang-kadang yang bikin takut di rumah itu. Pagi-pagi bukan layani suami, hai guys. Waktunya menggoreng telur guys. Tapi dia punya dapur, punya kotor. Ada itu ibu di sini. Sudah FYP dia. Baik. Lalu karena ini bersamaan dengan Natal kita, dalam tema pembacaan yang kita baca dari Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24. Saya ingin menyampaikan ada 3 catatan saja di situ. Isi dari teks itu nubuat. Sama-sama 1, 2, 3. Nubuat itu apa Pak Pendeta? Nubuat itu suara Tuhan yang pakai manusia. Tuhan punya suara dikasih lewat manusia. Menjanjikan sesuatu dan ada penggenapan. Apa hubungannya dengan rumah tangga? Kalau nubuat itu berkaitan dengan suara Tuhan yang pakai manusia untuk menyampaikan kepada dunia, rumah tangga adalah kerjasama. Kerjasama antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Bagian manusia di mana? Dia berjanji kepada Tuhan. Masih ingat janji nikah? Sudah mau cerai? Masih ingat janji nikah? Mari kita bahas satu-satu. Hal-hal ini menarik. Nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus berkaitan dengan persoalan yang sangat besar. Oleh karena apa? Oleh karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Semua manusia berdosa dan tidak ada yang bisa pergi untuk memaksa Tuhan datang. Tetapi oleh karena kasih setianya, dia berkenan merendahkan dirinya menjadi manusia. Dinubuatkan dengan luar biasa, kira-kira 700 tahun dan janji Tuhan tidak pernah bilang tidak. Apa janji Tuhan? Nubuat sudah selesai berkaitan dengan Natal, tapi apa janji Tuhan bagi rumah tangga kita? Dalam pernikahan, dalam tata ibadat itu dia menyebutkan 2 janji. Hendaklah engkau berkasih-kasihan, sebab Tuhan lebih dahulu mengasihi. Janji Tuhan yang pertama itu kasih. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih itu berkaitan dengan mengasihi. Tuhan mengasihi sesama. Tetapi di manakah diri kita? Orang mengasihi Tuhan karena dia tahu dia berasal dari mana. Orang mengasihi sesama karena sesama bukan tumpukan material biasa. Ada gambar dan rupa Allah pada diri sesama. Lalu bagaimana dengan diri kita? Saya mau tanya,
Kita lebih mengasihi diri kita atau lebih mengasihi orang lain? Lebih mengasihi diri atau lebih mengasihi orang lain? Oke, mengasihi diri. Alkitab juga bilang begitu. Kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi. Kalau engkau tidak mengasihi dirimu, tidak mungkin engkau mengasihi orang lain. Lalu saya tanya sekarang, waktu kita mengasihi diri kita, apakah kita mau terluka? Orang yang mengasihi dirinya, dia mau dirinya terluka? Dia mau sakit hati? Dia mau penuh dengan kepahitan? Sekarang saya tanya, kalau pendeta Yandi benci sama Pak Lukas, izin, yang rugi pendeta Yandi atau Pak Lukas? Kenapa pendeta Yandi yang rugi? Setiap kali lihat Pak Lukas, saya hati senang kok tidak? Senang atau tidak? Setiap kali orang bicara Pak Lukas punya kebaikan, saya hati senang kok tidak? Setiap kali Pak Lukas bilang selom Pak Pendeta, saya hati senang atau tidak? Kalau saya mengasihi diri saya harus berhenti membenci Pak Lukas. Amin. Pernah bertengkar dengan suami, lantas sama-sama diam saja kan? Dan betapa menjengkelkan kan? Pernah rasa itu? Ibu-ibu hanya WA bilang, Papa itu sudah ada kopi. Terus Papa jawab, iya kita sudah download itu kopi. Hendaklah engkau berkasih. Kasih dalam Alkitab itu menarik. Hafal ikut yang pendeta bilang. Karena ini nubuat yang luar biasa. Nanti kita bicara kedua soal itu isi nubuat. Tapi saya ingin mengatakan tentang kasih duluan. Karena nubuatan Tuhan berkaitan dengan penggenapan kasihnya. Hafal ikut yang pendeta bilang. Kasih kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya bilang begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Karena itu kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah 1, 2, 3. Semua rumah tangga ada pertengkaran. Tapi harus kasih yang tidak terpatahkan yang tetap tinggal di situ. Kalau saudara baca surat Paulus dia bilang kasih itu sah. Kasih itu sah. PWGT ini sabar-sabar semua. Ini orang sabar-sabar semua. Kita yang sabar. Hari ini saya yakin suami-suami di sekitar ini 3 Klasisi Makassar ini sangat sabar. Banyak yang tidak dapat makan siang. Dengar, dalam Alkitab, sabar tidak berkaitan dengan menunggu waktu pulang. Kapan habis ini? Kapan jam berapa? Sabar bukan. Dalam Alkitab sabar berkaitan dengan 2 hal. Berapa hal? 1. Sabar terhadap situasi. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah, kasih tahu dia di sebelah 1, 2, 3. Ada situasi-situasi tertentu dalam rumah tangga yang kita tidak suka. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada sakit dan penderitaan, sudah kanker bertahun-tahun kok kita sudah tidak suka, seperti mau mati rasanya. Tapi firman Tuhan bilang ada tanggung jawab yang kita tidak mau embani lagi, kan kita rasa terlalu berat di tengah-tengah keluarga karena kita seolah-olah menjadi satu-satunya. Tapi firman Tuhan bilang ada pendeta kepala botak khotbah terlalu lama, kita sudah pemalas. Tapi firman Tuhan bilang sabar.
Oke. Kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah, 1, 2, 3. Ada orang-orang tertentu di dalam rumah itu yang terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada tetangga-tetangga dekat rumah itu terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada ipar-ipar itu terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada suami-suami. Ada kok tidak? Terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada istri-istri. Ada kok tidak? PWGT kok tidak? Terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada mama mantu. Ada kok tidak? Terlalu tapi firman Tuhan bilang, sabar. Dari nubuat Tuhan Yesus itu, dari nubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus, kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sama-sama 1, 2. Di sini ada yang suka ingkar janji. Pasti bukan Tuhan Yesus punya anak itu. Sebab kalau anak Tuhan tidak ingkar. Saudara-saudara, janji yang kedua dia bilang begini, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kalau orang takut akan Tuhan itu berbahagia. Suami-suami mesti takut Tuhan, istri-istri mesti takut, anak-anak mesti takut, keluarga mesti takut. Sekarang bagaimana menjelaskannya? Kadang-kadang kita tidak setia. Orang-orang PWGT ini setia-setia semua. Setia. Ibadah PWGT dia pemalas, tapi kalau tampil hari ini, telepon ulang-ulang, kira-kira kumpul jam berapa? Betul. Ada di sini. Dia tidak sibuk dengan ibadah, dia sibuk dengan hijau Tosca ini. Ada itu. Ada satu istri bilang pada suaminya, Papa sudah tidak setia. Papa sudah tidak seperti yang dulu lagi. Papa sudah berubah. Suaminya bilang, saya berubah bagaimana? Papa ini dulu sedikit-sedikit sudah ajak mama makan. Papio. Dulu sedikit-sedikit sudah ajak mama beli pakaian. Yang RB itu. Apa itu? Sudah itulah. Dulu sedikit-sedikit papa datang, papa bilang tutup mata, tutup mata. Sekarang papa tidak pernah begitu. Papa sudah lain. Suaminya bilang, Mama, coba mama pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan masih mau buang umpan? Dia punya istri bilang, jadi selama ini papa hanya umpan-umpan mama. Selama ini papa pikir mama ikan. Malam mau tidur, istri masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Suami datang mau buka, enggak bisa. Suami ketok, Ma, iya buka pintu. Tidak.
Mama, kau tidur di luar. Mama, kenapa bikin papa begini? Kita dua kan masih suami istri. Masih saing, kenapa bikin papa begitu? Istrinya buka pintu dan bilang, papa, coba papa pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia punya ikan? Masih boleh tidur sama-sama? Pernah bertengkar? Pernah bertengkar? Saudara tahu bahwa kalau kita bertengkar itu aneh. Sama-sama tidak mau mengalah. Mengalah itu baik atau tidak? Yakin? Betul? Yes. Suami istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Istri atau suami? Istri atau suami? Makanya suami bilang, ibu-ibu baju hijau ini ras terkuat di dunia. Tidak mau mengalah dia. Sama-sama tahu mengalah itu baik, tapi kalau bertengkar dua-dua tidak mau mengalah. Malam papa tidur di kebun dengan ular. Kalau tidur sama-sama, papa hadap kiri, mama hadap. Bicara atau tidak? Oh, tahu juga. Bangun pagi istri tetap bikin kopi tapi tidak antar. Panggil anak kecil baru bilang, antar kasih papa. Papa terima kopi di ruang tamu, papa bilang, mama yang suruh. Ini anak dari ruang tamu mau pulang, dia punya mama panggil, tadi papa bilang apa? Untung itu anak tidak bilang, kamu dua gila kah? Kasih lembut itu hati keras. Amin kau? Amin. Saudara tahu terang yang saudara pilih sebagai satu kata di dalam tema saudara untuk perayaan ini. Terang itu punya 3 fungsi. Berapa fungsi? 1, terang itu peringatan. Sama-sama, 1, 2, 3. Saudara kalau pergi ke NTT ada banyak sekali pulau di situ. Kalau saudara berlayar ada pulau-pulau kosong, ada pulau-pulau banyak. Nanti ada lampu di itu pulau. Cung, cung, cung. Apa itu? Mercusuar. Mau kasih tahu itu nahkoda. Hati-hati. Jadi istri kalau suami peringatan bilang stop. Stop. Pakai pakaian terlalu pendek, suami bilang ganti, ganti. Kalau ada terang itu memperingatkan. Di Toraja ada tower HP begitu, ada kok tidak? Ada lampu di atas kok tidak? Tujuan apa itu? Peringatan. Ini kita baru kasih ingat sedikit. Ada ibu-ibu begitu di sini. Ada ikut sekarang. Kuti dia punya jari itu. Tapi kan ada bapak-bapak juga, saya mau kasih tahu bapak-bapak. Kalau istri tegur, terima. Orang tanya saya, Pendeta Yandi, yo, suka minum kopi? Iyo, kopi apa? Kopi Toraja. Satu hari berapa kali? Pagi 1, sore 1. 2 kali. Di rumah. Kalau di luar rumah, lebih dong. Kenapa di luar rumah lebih? Karena ada istri. Memangnya pendeta takut istri? Bukan takut, hargai. Harga bagaimana pendeta? Mah, kopi 1 lagi. Cukup, tadi sudah 2, stop. Itu pendeta takut, bukan takut. Harga. Bagaimana pendeta jelaskan? Saya kasih tahu, saya bilang. Besok-besok kalau saya sakit, itu ibu-ibu yang minta foto dengan saya itu, tidak ada satupun yang tolong saya.
Dia yang bilang stop, dia yang tolong saya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau besok-besok saya mati, itu ibu-ibu yang minta foto itu paling-paling hanya kasih naik foto di Facebook. Tulis RIP dengan emoticon ada begini-begini. Ditambah dengan tulisan di bawah, pernah bersama-sama di Natal PWGT. Saya mau tanya, yang lanjut saya punya kredit? Baju Tosca yang lanjut? Siapa yang lanjut? Dia yang bilang stop. Jadi kalau suami-suami istri peringatan, dengar. Tuhan pakai dia. Ibu-ibu ini bisa jadi malaikat. Amin toh? Tapi hati-hati, malaikat ada dua. Saya khotbah tentang buah roh, unsur buah roh. Salah satu unsur buah roh adalah kelemah lembutan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kelemah lembutan itu terdiri dari dua kata, yaitu lemah dan disambung menjadi. Saya bilang banyak suami ini hanya sampai di lemah saja. Lembut tidak. Ketika dia sudah lemah baru dia mengerti kelembutan. Waktu sudah sakit, sudah mau mati, sudah setengah mati itu, dia tiba-tiba Mama, tolong. Tuhan Yesus, itu kalau ada lemah. Tapi kalau dia masih kuat, istri bilang, Papa, berhenti mabok Papa, stop. Jangan Papa, ingat istri, ingat anak-anak. Dia paling-paling mati. Papa su mati su baik, kasihan istri toh. Kasihan anak-anak kan. Besok pagi kalau petugas koperasi datang. Kedua, terang dipakai untuk melihat jalan yang benar. Sama-sama, 1, 2, 3. Orang kalau hidup dalam gelap itu suka raba sembarang. Suka raba. Di sini ada yang suka raba sembarang. Orang kalau tinggal dalam gelap itu sembarang. Kalau di dalam terang, orang melihat jalan yang tiba-tiba listrik padam, tiba-tiba gempa bumi, kita harus lari keluar. Menurut saudara ini kursi akan rapi. Kenapa? Karena gelap, karena ketakutan. Amin. 3, terang itu dipakai sebagai penuntun. Terang dipakai sebagai apa? Sebagai apa? Orang kalau naik pesawat landing malam, itu kan di pinggir itu kan sudah ada itu lampu biru. Mau kasih tahu bilang, turun di sini ya, jangan di situ. Sebab kalau engkau landing di situ, kita langsung keluar di Metro TV. Tuntun, suami menuntun. Amin. Ini penting ini penting. Kenapa? Ada banyak orang tua bilang ke saya begini, Pak Pendeta, ini anak tidak tahu mau bikin bagaimana. Kamu maksud apa? Pukul sudah, marah sudah, ikat sudah, injak sudah. Tapi ini anak model begini, tidak tahu dia ikut siapa pendeta. Saya bilang saya juga tidak tahu. Paling hanya ikut dia punya bapak atau ikut dia punya mama. Masa ikut saya? Tapi saya mau kasih tahu, Alkitab mengisyaratkan supaya anak-anakmu jadi baik, tuntunlah mereka dengan 3 hal ini. Berapa hal? 1, panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
Jenny, Yanti, Maria, Tinus. Panggillah dengan nama yang baik, nanti dia jadi baik. Kenapa? Saya tidak tahu di Toraja, tapi saya ketemu di banyak tempat. Ada orang tua panggil dia punya anak bilang begini, babi. Orang tua tidak boleh panggil dia punya anak babi, tidak boleh. Pertama karena memang tidak boleh. Yang kedua, kalau dia punya anak babi, dia punya bapak. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Sama-sama, 1, 2, 3. Makanan yang baik itu bukan sekedar 4 sehat 5 sempurna. Bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik itu adalah uang hasil judi. Termasuk judi online itu. Uang hasil korupsi. Uang hasil tipu. Uang hasil rampasan. Jangan bawa untuk keluarga. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Amin. Jangan paksa suami mencuri. Istri juga jangan tipu-tipu itu petugas online itu. Jadi COD ada. Sering. Untuk apa itu? Nah, ketiga, ini untuk penuntun. Dia bilang begini. Berikan kepada mereka ajaran yang baik. Sama-sama, 1, 2, 3. Anak-anak itu pelajar cepat. Dia akan mengulang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kalau dia lihat suami pukul istri, kita melahirkan seorang anak laki-laki yang pandang enteng perempuan. Kita melahirkan anak perempuan yang takut lihat laki-laki. Ibu tukang maki, anak pasti maki. Bapak tukang mabuk, anak pasti mabuk. Ada bapak-bapak tidak mau dia punya anak rokok, tapi dia bilang, Johnny, bakar memang. Johnny datang setengah. Serius itu. Jadi janji. Saudara, sekarang janji Tuhan sudah genapi toh. Janji kita kepada Tuhan ada genapi. Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah, bukan ke atas? Saudara tahu kelapa? Pernah lihat pohon kelapa? Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah, bukan ke atas? Karena apa? Karena apa? Gaya gravitas. Betul, itu kalau sekolah berjawab begitu pasti 100. Tapi ada jawaban lain yang lebih menggoda kita. Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah bukan ke atas? Karena yang makan ada duduk di bawah. Tuhan menciptakan manusia itu hari terakhir. Supaya manusia tinggal menikmati segala ciptaan. Bayangkan kalau Tuhan lupa cipta gaya gravitasi. Semua jatuh ke atas. Jadi peristiwa Natal itu Tuhan mengingat umatnya. Sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan mengingat umatnya, amin. Umatnya ada ingat Tuhan. Bikin acara di kampung sana, ibadah don tidak ada. Pas makan, kantong. Untuk apa itu kantong? Di sini ada yang biasa babungkus, ada di sini boleh tunjuk. Oke, kedua, saya cepat ya, saya yakin sudah dari jam 4. Tadi saya datang, saya landing jam 11, hampir jam 12. Datang ibu-ibu banyak yang so sanggul. Jam 12 sampai jam 12 malam hanya sanggul. Tapi sudahlah, dengar, saya cepat-cepat, mungkin 10 menit sudah selesai. Itu pun kalau bisa. Kedua, teks tadi bicara tentang nama. 1, 2, 3. Dan kamu akan menamai dia Yesus. Dan kamu akan menamai dia Immanuel. Kenapa?
Kenapa? Ini teori bagus. Kenapa? Dulu itu sama dengan itu hari. Iya. Dulu sama dengan, ya sama. Dulu itu termasuk bangsa Israel. Tahu bahwa ada kuasa yang besar, ada kekuatan yang besar. Tapi mereka tidak tahu dapat menyebutkan namanya dengan apa. Sampai satu hari ketika Tuhan datang berjumpa dengan Musa, kepentingan pembebasan Israel. Yang sudah 430 tahun dijajah di Mesir. Ketemu Musa bicara terus Musa bilang begini, Tuhan, nanti kalau saya pergi ke sana mereka tanya, saya mau kasih tahu bilang apa? Tuhan bilang kasih tahu, aku adalah aku mengutus aku kepadamu. Orang tanya Musa, siapa yang suruh? Aku adalah aku. Mengerti? Pak Pendeta Yandi datang sini, siapa suruh? Aku adalah aku. Mengerti? Dari aku adalah aku, dia lebih dekat lagi, lebih kentara lagi. YHWH, Yahweh. Tapi nama ini tidak boleh disebutkan sembarangan. Dari YHWH dia lebih terang lagi, Immanuel. Tapi orang bertanya, Immanuel yang mana? Kan di Toraja juga banyak orang nama Immanuel. Immanuel yang mana? Ya saya menjelaskan, pemerintahan ada di bahunya. Orang-orang menyebut dia penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja Damai. Supaya dalam kaitan dengan halal itu dia bilang, aku menyertai. Yohanes menyebutkan dengan baik. Dan nama itu adalah Yesus. Namanya, sambil tepuk tangan. Nama Yesus. Namanya Yesus. Namanya nama Yesus. Nama Yesus yang kisah tentang nama adalah kisah di mana Allah yang jauh itu, yang tidak dikenal itu, perlahan-lahan datang menghampiri manusia sampai tinggal di antara kita, dan kamu dapat memanggil namanya ya Aba, Bapa. Layakkanlah hidupku, ya Bapa, ini aku. Itu sebuah kritik yang serius terhadap Yahudi. Kok Tuhan mana yang bisa kita panggil dia Bapa, yang sangat dekat? Karena bukan kita yang pergi ke dia, tapi dia yang mau datang kepada kita. Pesan bagi keluarga itu apa? Tuhan mesti ada dekat-dekat di rumah. Tuhan harus ada di rumah. Suami istri kalau bertengkar itu jangankan Tuhan, jangankan Tuhan. Baru pendeta yang sampai saja langsung damai. Ada bertengkar, marah, berkelahi, maki. Tiba-tiba pendeta sampai. Shalom, langsung damai. Suaminya, shalom pendeta, shalom. Aduh Bapak pendeta mari, shalom. Aduh pendeta. Nanti pendeta tidak lebih, tunggu dia pulang. Itu baru pendeta. Apalagi kalau Tuhan di dalam rumah. Amin toh. Suami terlalu marah mau tampar istri, untung ada Tuhan. Istri mau maki suami, untung ada Tuhan. Aman itu rumah atau tidak? Dekat. Handphone, tahu handphone? Ada handphone? Lunas. Handphone itu berhasil mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Komunikasi dalam rumah tangga rusak.
Karena sibuk di kota Makassar yang sudah mulai macet begini, siapa yang izin kantor makan di rumah? Tidak ada. Tapi waktu sampai rumah bukan duduk sama-sama. Kalaupun sama-sama masing-masing sibuk sendiri. Hai guys. Jangan sampai kita sudah tidak lagi menikah, kita sekedar tinggal satu rumah. Komunikasi kita tidak, jemaat. Tidak ada jemaat di sini. Sudah meninggal semua. Jemaat. Menara Babel itu tidak selesai dibangun bukan karena kurang uang, bukan karena kurang tenaga kerja. Hanya satu, terputusnya komunikasi di antara mereka. Tempat terbaik untuk menjaga komunikasi itu di mana? Di meja makan, itu paling dekat. Di meja makan. Di meja makan itu makin kecil itu meja makan, makin selektif siapa yang boleh duduk di situ. Dan kita tidak mungkin duduk sehidangan dengan orang yang kita lagi benci dia. Kalau duduk di orang yang kita benci itu, maksa mau ambil itu kurus taruh. Makanya kalau suami istri bertengkar kan kalau kita tanya, ma, lapar? Makan? Di meja makan itu kita dekat, kita bisa berkomunikasi. Suami bisa tanya istri, mama, kenapa ini sayur garam semua? Istri bilang, papa minta maaf, sayang minta maaf. Tadi waktu mama mau tumis ini sayur, mama terlalu ingat papa. Mama pikir papa garam, mama ambil taruh-taruh sama begini. Yang penting komunikasi. Tanya dia anak laki-laki, laki-laki, kau di sekolah dapat berapa? Saya dapat 10, kau seperti papa. Papa sekali dulu papa sekolah di Rantai Pau, begitu papa 10. Tanya yang nona, kau di sekolah dapat berapa? Papa tadi matematika susah jadi kita dapat 2. Aduh, kau macam mama punya keluarga semua 2. Komunikasi. Kata kunci dari relasi adalah komunikasi. Bagaimana mau komunikasi kok nama saja dia tidak tahu. Lihat anak-anak TK. Kita kalau ada acara begini ada anak TK datang, dia lari-lari ikut sini. Lari-lari terus kita tanya, kakak yang tadi itu kakak punya teman? Iya. Dia bernama siapa? Enggak tahu. Periksa kembali komunikasi kita. Nama Yesus itu nama yang kemudian disebutkan. Ini nama yang tersembunyi sekian lama dan sekarang ada di antara kita. Kalau Yesus itu dekat-dekat dengan kita. Waduh. Ketiga dulu. Ketiga adalah tanggung jawab. Sama-sama. 1, 2, 3. Teks itu bilang begini. Waktu Yusuf bangun tidur, dia mengambil Maria sebagai istri. Dia mengambil apa itu? Mengambil tanggung jawab. Tanggung jawab itu kelasnya di atas dari kewajiban. Kalau orang hanya sekedar menjalankan kewajiban, dia suka mengatakan pokoknya yang penting, pokoknya yang penting, yang penting pokoknya yang penting. Itu hanya kewajiban. Tapi tanggung jawab itu lebih tinggi dari itu. Kenapa? Nanti saya jelaskan tanggung jawab. Tapi kira-kira begini. Saya mau tanya saudara, sekaligus merangsang kekritisan kita. Natal, kabar baik atau kabar buruk? Yakin? Amin. Yes. Sekarang dengar. Waktu itu Maria dan Yusuf baru bertunangan. Dorang baru bertunangan, sudah seperti kita dulu di kampung. Orang tua datang bawa mempelai laki-laki, sudah sah sebagai orang yang punya hubungan, tapi tidak boleh tinggal sama-sama. Laki-laki Yusuf itu akan pulang ke kampungnya, mempersiapkan segala sesuatu, kurang lebih 1 tahun baru dia datang jemput mempelai perempuan.
Waktu dia jemput mempelai perempuan, dia tidak kasih tahu waktu kapan, biasanya pada waktu malam. Dan sepanjang masa penantian itu, perempuan tidak boleh melakukan satu pun kesalahan kecil. Justru pada masa penantian itulah Maria hamil. Kabar baik. Berani kasih tahu Yusuf, ya Yusuf, kita ada hamil. Dengan siapa? Tidak ada. Kabar baik. Kalau Yusuf tidak terima, Maria akan dianggap berzina. Kalau dia berzina, hukumnya apa? Dirajam. Kabar baik. Oh, saya lihat saudara ragu ini. Bukan saja itu. Sekarang setelah perjumpaan dalam mimpi itu, teks itu bicara tentang mimpi itu. Oke, selesai. Yusuf mengambil Maria sebagai istri. Sekarang mereka melakukan perjalanan. Perjalanan itu dari Nazaret ke Bethlehem kira-kira 96 km, 100 km. Perjalanan 100 km bagi seorang perempuan hamil besar, kabar baik. 100 km kira-kira dari Makassar sampai mana? Ya, itu kabar baik. Baju hijau, kabar baik. Dulu sudah ada Innova, Fortuner, Grab. Lalu jalan sejauh itu naik apa? Naik apa? Unta jalan seperti Innova. Saya mau tanya, ibu-ibu kalau ada hamil tua jalan dengan tuk-tuk-tuk begitu, gantung kaki, kabar baik. Perjalanan itu harus perjalanan yang buru-buru. Kenapa? Satu, dia tidak boleh melahirkan di jalan. Tapi yang kedua, kalau baru Maria dan Yusuf yang daftar diri, hanya 2 jiwa. Tapi kalau Yesus sudah dilahirkan, maka 3 jiwa. Harus tambah bayar pajak. Kabar baik? Sekarang, Yusuf itu kerjanya apa? Tukang kayu. Waktu dia pergi ke Bethlehem, bahkan setelah berita untuk membunuh anak-anak kecil, dia harus menyingkir ke Mesir 4 tahun. Dia punya bengkel kayu di Nazaret, ada buka. Kalau bengkel kayunya tutup, ada pemasukan. Kabar baik. Lalu Natal ini kabar apa sebenarnya? Bagaimana kabar buruk itu kemudian berubah menjadi kabar yang baik? Ketika Maria bilang begini, pernyataan yang sangat penting ini. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti perkataan. Aku ini hamba Tuhan. Kalau Tuhan mau apa, saya siap. Bicara tentang tanggung jawab. Ini hamba Tuhan semua. Yohanes 14 kasih tahu, barang siapa percaya kepadaku, 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Berarti Tuhan Yesus bikin apa, kita ikut yang Tuhan Yesus buat. Amin. Sekarang saya mau bilang begini. Satu hari ada seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Hukum setempat bilang perempuan ini harus dilempar sampai mati. Orang-orang bawa perempuan ini datang kepada Yesus. Tuhan Yesus bilang begini. Yang merasa tidak berdosa silakan angkat batu dan lempar. Ada yang lempar? Waktu mereka jalan, Tuhan Yesus tanya, "Dorang di mana?" Dorang sudah jalan. Yesus ucapkan kalimat, "Engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini Tuhan Yesus beri kesempatan baru. Bahwa masa lalu tidak bisa dirubah. Tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Sekarang saya mau tanya. Bapak-bapak. Bapak-bapak.
Kalau satu saat ketahuan istri berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus. Cari istri dan bilang, mama pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa. Ini kita mau ambil tanggung jawab ini. Ibu-ibu, satu saat ketahuan suami berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus. Datang bilang papa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti papa bilang puji Tuhan. Itu tantangan, kita ambil tanggung. Tanggung jawab itu beda dengan kewajiban. Di mana bedanya? Saya pernah bilang pada saudara, saya melayani di Sabu, pulau bagian selatan di NTT. Diorang punya pohon tuak, pohon apa Pak Lukas? Enau. Jadi saya tanya ini koster, namanya amaju. Saya bilang amaju, iris tuak itu gampang atau susah? Dia bilang susah pendeta. Coba engkau gambarkan susah. Kita naik dari ini pohon, turun kembali dari ini pohon, baru pindah ke sebelah, itu buang waktu, buang tenaga. Jadi harus sambung dia punya daun, jalan di atas. Kami naik jam 2 subuh, pulang turun jam 7 pagi. Resiko jatuh atau terluka. Pisau terlalu tajam, kadang-kadang melukai kita. Di hadapan istri dan anaknya saya tanya, kau tahu iris tuak susah begitu? Kenapa mau iris itu tuak? Dilihat kepada istri dan kelima anaknya, dia bilang begini. Dia hanya terus dia bilang begini, nanti dorang makan apa? Kalimat itu membuat saya mengerti. Dia naik pohon itu jam 2, turun jam 7 pagi, resiko jatuh atau terluka. Dia melakukan bukan sekedar kewajiban, tapi apa? Tanggung jawab. Banyak orang ini, saudara mungkin tidak suka warna hijau. Tapi waktu hari ini saudara diminta pakai baju hijau, warna hijau. Bukan karena selera, tapi apa? Mengambil tanggung jawab itu supaya tadi kehadiran Kristus memberi makna dan menyelamatkan keluarga. Tidak mungkin ada keluarga yang selamat tanpa tanggung jawab. Saya akhiri khotbah ini dengan 3 poin. Iya, karena ini intinya ada di sini ini. Yang tadi itu baru pengantar. Intinya ada di sini. Ibu-ibu, mencintai suami? Betul? Amin. Tidak akan berubah? Bagus? Makin meningkat atau makin menurun? Bagus. Dengar, saya tanya tuh begini, dengar. Banyak orang mencintai suami, mencintai istri, akan terus meningkat, akan kekal. Pertanyaannya, kenapa bukan cinta kita yang didasarkan, yang dipakai sebagai dasar dari sebuah rumah tangga Kristen? Kenapa kita pusayang itu bukan itu yang dipakai? Bilang, pendeta Yandi, engkau terlalu sayang, engkau punya istri, jadi engkau punya sayang jadi dasar rumah tanggamu. Alkitab bilang apa? Kasih Kristus adalah dasar. Bukan kita punya kasih yang jadi dasar. Kasih Kristus yang ada dasar itu punya 3. Kenapa kasih Kristus punya dasar? Ini kalau ada di dalam rumah tangga, dalam keluarga, selamatlah keluarga itu. 1, kasih Kristus itu menerima. Sama-sama 1, 2, 3. Bahkan menerima apa adanya. Di usia 30 tahun pernikahan dari satu pasang suami istri, pendeta mau berdoa, terus pendeta bilang, Pak, Ibu, ucapkan sesuatu supaya kita berdoa. Istrinya bicara, suaminya tidak mau bicara. Dipaksa dia tidak mau, dia sampai menangis.
Pendeta tidak bermaksud untuk menggoda dia lebih, pendeta berdoa. Habis berdoa pendeta bilang, sudah duduk makan, sudah santai, pendeta bilang begini, Pak, kenapa tadi ibu mau bicara tapi Pak tidak mau bicara? Dia jawab begini, Pak Pendeta, hari ini setelah 30 tahun menikah, itu sangat beda dengan 30 tahun lalu. 30 tahun lalu kami datang ke gereja dan pelaminan dengan pakaian terbaik, dandanan terbaik. Kami disebut sebagai raja dan ratu dan kami kira itu sebuah pernikahan. Ternyata tidak, pendeta. Pernikahan bukan itu. Lalu pernikahan yang mana? Pernikahan terjadi ketika saya sakit, harus mati, dan saya mengambil kesimpulan istri saya pasti akan meninggalkan saya oleh karena sakit yang tidak mungkin baik itu. Pasti istri kasih tinggal. Justru Pak Pendeta, di saat ketika saya sudah kehilangan harapan, betul-betul tidak berdaya karena sakit, justru di situ istri mengurus saya sehabis-habisnya dalam menerima keberadaan saya. Itu yang membuat saya tidak bisa menangis. Saya tanya, lalu apa itu pernikahan? Ya, pernikahan itu penerimaan. Penerimaan. Ada seorang anak muda bilang ke saya, Pak Pendeta. Ada perempuan muda bilang saya, Pak Pendeta, saya yakin saya ini saya akan dapat suami orang baik. Saya bilang, bagaimana engkau bisa yakin? Dia bilang, karena saya berdoa tiap hari Pak Pendeta, untuk Tuhan kasih saya orang baik. Atau yang kedua, karena saya orang baik, masa Tuhan mau kasih yang tidak baik? Saya bilang, ya bisa jadi begitu. Tapi yang kedua, kalau yang ingat, untuk orang baik seperti engkau ini kadang-kadang Tuhan titip orang gila satu. Untuk engkau urus dia. Baik. Menerima toh? Ibu-ibu. Pernah kok tidak waktu ibu-ibu sibuk di gereja tiba-tiba ada WA masuk bilang tidur di gereja? Kasih Kristus itu menerima, bahkan menerima kekurangan. Amin toh? Masih terjadi di rumah? Masih ada di rumah kok itu penerimaan. Kedua, kasih Kristus itu berkorban. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih teman di sebelah, 1, 2, 3. Tolong dalam keluarga itu jangan terlalu sekikir. Berkorban sedikit. Kesetiaan itu ketersediaan diri. Ada di situ, berkorban, hadir di situ. Bersama-sama dengan keluarga, istri, anak-anak. Bahkan Kristus itu berkorban sampai mati. Rumah tangga tanpa pengorbanan tidak bisa. Masa bertengkar sedikit kita tidak pernah mau berkorban untuk kita mengalah duluan. Ketiga, terakhir, kasih Kristus itu mengampuni. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu yang di sebelah, 1, 2, 3. Ibu-ibu, pernah alami itu suami yang menjengkel? Cara terbaik untuk menangani itu menjengkelkan adalah mengampuni. Mengampuni bukan melupakan masalah. Mengampuni itu membebaskan diri, menyambut dia, menyambut kesalahannya sambil siap besok dia bikin kesalahan baru. Dan harus ampuni lagi. Padahal ibu-ibu baju hijau pikir ibu-ibu bukan orang yang menjengkelkan juga. Kami harus punya hati yang luas. Sekarang saudara renungkan, kalau Kristus tinggal di dalam hidupmu, bukankah kemudian sungguh-sungguh kita menikmati itu? Natal itu ada.
keluarga kita terselamatkan. Anak-anak kita belajar untuk menjadi baik. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala semua di hadapan Tuhan. Kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras. Mari berdoa. Terima kasih banyak untuk firman-Mu hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.